Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita berhenti belajar. Janganlah pernah kita merasa sudah cukup dengan ilmu yang kita miliki, yang pernah kita pelajari, tapi tetaplah terus belajar. Karena sungguhnya ilmu Allah itu sangat luas, sehingga tidak akan pernah kita mencapai ujungnya. Seperti mata kita tertutup, kemudian kita meminum air lautan. Maka semakin kita perbanyak minum air laut, maka akan semakin haus. Tidaklah justru semakin hilang dahaga kita. Saudaraku, ada sebuah nasihat, sebuah makalah yang tertulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ini sangat masyhur sekali, apalagi bagi kalangan-kalangan santri, pondok-pondok pesantren. Kitab ini diaji dan dipelajari di seluruh pondok-pondok pesantren di Nusantara, bahkan di luar Nusantara. Terdapat pada juz yang pertama pada halaman yang ke-59, Ibnu Mubarak mengatakan, waqala lan ngendika sapa Ibnu Mubarak oleh ngendika, la yazalu ora kingsir-kingsir sapa almar'u awa-awaan seseorang iku aliman dadi ngalim, ma talaba semangsane nyuprih sapa almar'u al ilma ing ilmu. Mongko faidatuna mongko ing dalem rikalane nyono sapa almar'u nek annahu sunni almar'u iku qad alima, teman-teman wis ngalim sapa almar'u, maka seketika itu faqad jahila, mongko teman-teman dadi jahil, dadi bodoh sapa almar'u. Imam Ibnu Mubarak telah berkata bahwa orang itu disebut berilmu selama dia tetap selalu mencari ilmu dan tidak berhenti mencari ilmu. Tetapi ya, faida dhanna annahu qad alima faqad jahila, jika dia merasa sudah cukup, merasa berilmu, sudah merasa alim, maka saat itulah dia telah menjadi orang yang bodoh. Maka saya mengingatkan khususnya kepada warga-warga Nahdien, kepada santri-santri NU, kepada para generasi muda NU, tradisi daripada Jamiah Nahdlatul Ulama itu adalah mengaji. Tentu saja mengaji kepada guru-guru, kepada ulama, kepada kiai, tidak mengaji pada sembarang orang, kepada orang-orang yang tidak pernah jelas tentang sanad keilmuannya. Jangan sampai hilang tradisi ini, jangan sampai hilang tradisi yang melekat pada Jamiah Nahdlatul Ulama, yaitu ngaji. Karena ciri khas daripada NU itu adalah tidak meninggalkan ngaji, ya, tidak meninggalkan ulama, tidak jauh-jauh dari orang alim, tidak jauh-jauh dari kiai, tidak jauh-jauh dari ulama, dan satu lagi tidak jauh-jauh dari para habaib yang merupakan dzurriyyah kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk menjaga pemikiran dan juga manhaj daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu saja dengan ilmu. Tidak cukup dengan koar-koar, tidak cukup dengan gembar-gembor, teriak-teriak NKRI harga mati, aku cinta NU, aku cinta kiai, tidak cukup dengan itu. Tetapi harus dibarengi dengan tidak meninggalkan ngaji, tidak meninggalkan belajar, tidak meninggalkan kiai dan ulama. Itu adalah tradisi yang menjadi ciri khas daripada Jamiah Nahdlatul Ulama. Apalagi orang yang mengaku sebagai warga Nahdien, tentu saja mengambil ilmu dari sumber-sumber yang jelas. Bagaimana mungkin orang yang mengaku dirinya sebagai warga Nahdien tetapi dia mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak pernah diketahui tentang sanad keilmuannya, tidak jelas tentang sanad keilmuannya, apalagi dari kiai-kiai yang sudah mulhid, sudah menyimpang pemikirannya. Tentu saja yang kita ambil adalah kiai-kiai dan ulama-ulama yang tidak menyelisihi daripada pendapat-pendapat para ulama yang muktamad dan juga muktabar. Untuk kalangan santri-santri mungkin tidak asing lagi dengan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Apalagi santri-santri NU tentu saja tidak asing lagi dengan kitab ini. Kitab ini ditulis oleh Hadratus Syekh Al-Alim Al-Alamah Ki Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah wa ardhah. Beliau menuliskan di dalam kitab beliau, tepatnya pada halaman yang ke-19. Pada halaman yang ke-19 di sini ada sebuah bab, faslun fi luzumil ihtiyati fi ahadid dini wa ahadil ilmi wal ingdari an fitnati ahlil bid'ah wal munafiqina wal a'immatil mudillin. Bahwa faslun utawi iki kuno fasal suwiji fi luzumil ihtiyati ing dalem wajibe ngati-ngati fi ahadid dini ing dalem ngalap agama
wa ahdil ilmi lan ngalap ilmu wal ingdar lan meden-medeni an fitnati ahli bid'ah saking fitnah wong-wong ahli bid'ah wal munafiqin lan pira-pira munafik wal a'immati lan pira-pira imam al mudillina pira-pira kang nyasarake. Artinya gini, bahwa fasal ini Mbah Hasyim Asy'ari sudah mengingatkan kepada kita kaum muslimin khususnya warga Nahdliyin agar berhati-hati di dalam mengambil rujukan ataupun referensi ataupun mengambil fatwa di dalam masalah agama. Jangan sembarangan ya. Jangan kemudian kita mengambil fatwa dari yang sejak kecil belajar gitar, belajar kendang, kemudian dia berfatwa agama kita ikuti. Jangan. Oh, yang sejak kecil dia belajar pencak silat, tidak pernah belajar ilmu, tidak pernah kita ketahui dia belajar di pondok pesantren mana, ya, belajar sudah berapa kitab yang dia baca, sudah berapa hadis yang sudah dia pelajari, ya. Kemudian kita mengambil rujukan pendapat dalam urusan agama kepada orang-orang yang demikian itu. Dan tentu saja wa ahdil ilmi, dan juga dalam mengambil ilmu. Tidak sembarangan kita di dalam menjadikan seseorang sebagai guru. Dan juga Mbah Hasyim Asy'ari mengingatkan agar kita berhati-hati, artinya memberikan warning tentang bahayanya fitnahnya ahli bid'ah, orang-orang yang ahlul bid'ah, orang-orang yang sering mengada-ngada dalam urusan agama, yang tentu saja itu menyelisihi daripada syariat, ya, dalam tanda kutip, saya ulangi lagi, yang menyelisihi syariat. Kan tidak semua sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu dikatakan sebagai bid'ah, tetapi artinya yang menyelisihi, bertentangan dengan syariat. Kemudian dari orang-orang munafik, ya, berbahayanya orang-orang munafik ini. Orang munafik ini berada di dalam ruang lingkup, di dalam gerbong kaum muslimin, tidak berada di luar. Kalau di luar jelas mereka adalah orang-orang kafir, tetapi kalau orang-orang munafik ini adalah musuh dalam selimut yang seringkali memiliki kebiasaan menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, ya. Kemudian wal a'immatul mudillin, ini wal a'imah ini di sini dikatakan imam pemimpin, artinya dalam umat Islam tentu ulama yang mudillin, yang menyesatkan, ya. Jadi kita pun sebagai orang-orang Nahdliyin, ya, secara khusus umumnya kaum muslimin tentu saja kita mengambil rujukan ulama pun tidak sembarangan, tidak diukur dari kealimannya, tidak diukur dari gelar, baik itu kiai haji ataupun profesor, ya, atau itu gus anak kiai sekalipun. Yang menjadi rujukan kita tentu saja menimbangnya dengan ukuran syariat. Kalau fatwa-fatwanya ataupun pendapat-pendapatnya, pemikiran-pemikirannya tidak menyelisihi ulama-ulama yang muktamad, ulama-ulama yang muktabar, tidak menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus ikuti dan kita wajib mengikutinya, dan boleh kita ikutinya, yang mengikutinya. Tetapi kalau meskipun itu bergelar profesor, doktor, atau kiai haji, ya, atau dia anak kiai, bahkan, ya, dia dikenal sebagai tokoh ulama sekalipun, kalau pemikirannya menyelisihi ulama-ulama yang masyhur, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama yang muktamad, ulama-ulama yang muktabar, tentu saja kita tidak boleh menjadikannya rujukan. Hanya itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Al-Fakir bukanlah kiai ataupun ulama, tetapi Al-Fakir dididik sejak kecil oleh guru-guru Al-Fakir. Guru-guru Al-Fakir adalah kiai-kiai NU dan juga ulama-ulama NU. Dan meskipun Al-Fakir ini tidaklah termasuk santri yang memiliki kelebihan kecerdasan ataupun alim alamah, tetapi Al-Fakir ini diasuh dan dididik sejak kecil di pondok pesantren, sehingga insya Allah pemikiran Al-Fakir ini selalu merujuk ataupun terjaga karena selalu diasuh oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ini hanya merupakan sebuah ajakan, wasiat untuk diri saya sendiri dan juga untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku sama kaum muslimin, khususnya warga Nahdliyin, agar kita selalu berpegang teguh kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu saja ulama-ulama yang tidak mulhid, yang pemikirannya tetap lurus istiqomah mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.